Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan dengan NIM 2023 1037 0311 135. Saya berasal dari kelas pemrograman mobile C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode lab modul 1 tentang stateless dan stateful. Di modul sendiri yaitu disuruh ada tugas di sini membuat halaman stateless widget plus navigasi. Nah, dengan ketentuan ini. Terus ada juga yang kedua yaitu membuat halaman stateful widget plus navigasi dan ketentuannya ini. Terus ada instruksi untuk disuruh menggunakan kode data random yang telah disediakan di modul ini. Nah, ini datanya. Terus seperti tadi membuat halaman stateful stateless dan menggunakan salah satu metode navigasi ini. Terus yang kelima yaitu membandingkan hasil keduanya. Dan di sini tugasnya yaitu harus mengimplementasikan stateless plus navigasi dan stateful plus navigasi. Terus membedakan eksperimennya dan mendokumentasikan. Di sini ada 3 pertanyaan yang harus dijelaskan. Saya mulai satu persatu. Saya mulai dari apakah data berubah atau tetap. Nah, di sini di stateless widget kita coba. Nah, di stateless widget itu datanya tetap tidak bisa berubah. Jadi, data yang di-generate awal yaitu ini X, O, Y, dan seterusnya, dan random numbernya 11 itu tidak bisa berubah atau datanya statis. Terus yang kedua yaitu ada stateful widget. Nah, di stateful widget ini berbeda dengan stateless. Nah, di sini ketika sudah di-generate awal, di sini tetap bisa men-generate data baru. Nah, jadi kesimpulannya di stateful widget itu datanya dinamis, bisa berubah-ubah, dan di stateless widget itu datanya statis atau tidak bisa berubah-ubah. Terus masuk pertanyaan kedua, bagaimana perilaku aplikasi ketika berpindah ke halaman detail? Kita mulai dari stateless widget. Nah, perilaku aplikasi ketika berpindah ke halaman detail itu tetap mengenerate data yang lama, tidak berubah. Nah, di sini stateless di halaman detail hanya mengenerate data tersebut saja. Nah, sedangkan di stateful widget itu di sini dilihat detailnya itu harus mengimplementasikan data yang terakhir. Jadi di stateful widget ini datanya kan bisa berubah-ubah. Nah, di sini yang dilihat bisa di-generate lihat detail itu data yang terakhir disimpan. Contoh kita generate dulu. Nah, di sini data terakhirnya 2. Kita lihat detail. Nah, datanya 2. Jadi untuk stateful widget seperti itu untuk di halaman detailnya. Terus kita masuk yang ketiga yaitu apa keuntungan dan keterbatasan masing-masing pendekatan. Nah, di stateless widget sendiri yaitu pastinya lebih ringan karena generate-nya cuma 1 dan nyimpan datanya jadinya cuma sekali saja. Dan di sini lebih sederhana juga, tidak harus mengenerate ulang dan cepat juga dibuatnya. Terus untuk stateful widget sendiri pastinya untuk memorinya lebih besar karena harus menyimpan data baru. Contohnya kayak gini. Nah, kita generate pastinya nanti ini menghasilkan memori yang lebih banyak untuk menyimpan datanya. Dan datanya juga kan bisa diubah. Jadi ya otomatis penyimpanannya jauh lebih tinggi dibanding stateless widget. Sedangkan untuk keterbatasannya di stateless widget itu yang pertama tidak bisa mengubah data. Nah, itu
keterbatasan yang cukup kurang di sini. Dan untuk merubah datanya itu harus meriset ulang. Jadi kurang efisien. Nah, sedangkan di stateful ini keterbatasannya itu lebih berat dibanding stateless karena menyimpan data yang lebih besar. Terus untuk datanya sendiri tuh bisa dibilang lebih kompleks. Jadi bisa kita generate seperti itu. Nah, mungkin untuk kode lab 1 penjelasan saya cukup seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.